Baik, selamat pagi, siang, malam eh, pada profesor dan yang melihat pemirsa yang melihat presentasi ini. Selamat datang. Kali ini kami dari kelompok 9 akan menyajikan presentasi untuk mata kuliah transformasi digital. Tema kami adalah terkait dengan integrasi sosial antara CRM, SMM, dan CKM, ya, untuk sebuah lembaga pendidikan. Baik, kita masuk ke dalam slide presentasinya. Untuk overview, yang pertama kami sampaikan mengenai latar belakang kami melakukan uh, tulisan ini adalah adanya gap di mana sebuah lembaga pendidikan secara operasional mempunyai challenge, ya, yaitu mereka masih bersifat silo, sendiri-sendiri, terfragmentasi, serta masih tergantung pada pengelolaan yang bersifat manual, seperti menggunakan Excel ataupun komunikasi menggunakan WhatsApp. Yang kedua adalah tantangannya adalah data untuk interaksi media sosial hanya sekedar jadi statistik publik, ya, belum diolah menjadi sebuah data, belum diolah menjadi sebuah knowledge yang bersifat customer knowledge management. Lalu gap yang ketiga adanya pengambilan keputusan pemegang institusi pendidikan masih berbasis kepada intuisi, bukan pada data yang sudah terintegrasi. Jadi di sini kami mengusulkan sebuah solusi strategis, yaitu berupa penyusunan blueprint transformasi digital bagi lembaga pendidikan yang terintegrasi dari 3 pilar, yaitu pilar sinergi antara sosial customer relation management, social media marketing, dengan customer knowledge management. Pengembangan produk digital ini adalah sebuah platform yang memberikan interaksi antara orang tua, learning management system, dan sistem ERP yang tersentralisasi. Berikutnya, next slide, Mbak. Tujuan, ya, dan dampak dari kajian kami ini adalah untuk meningkatkan retensi, meningkatkan kesinambungan dan loyalitas jangka panjang melalui kapabilitas relasi yang lebih baik antara semua stakeholder, baik orang tua, lembaga pendidikan, masyarakat. Dan di sini kita ingin adanya adaptasi antar generasi, di mana sekarang ekspektasi orang tua yang merupakan generasi milenial, ada tuntutan mereka ingin agar layanan digital itu bersifat transparan dan responsif. Dan yang ketiga tentunya ada keunggulan kompetitif bagi lembaga pendidikan, yaitu menciptakan diferensiasi melalui layanan berbasis data yang konsisten dan personal. Jadi transformasi digital adalah kunci dari perubahan ini. Yes, berikutnya silakan mungkin disajikan oleh Mbak Patrick, ya. Oke, Pak Raffi, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang competition overview. Nah, kita akan membahas sedikit landscape dari persaingan di dunia lembaga pendidikan. Jadi di era perkembangan zaman saat ini, lembaga pendidikan itu bukan lagi dalam persaingan, mereka berada dalam persaingan yang sangat semakin kompleks dan dinamis, dan bukan hanya berfokus lagi pada aspek geografis dan reputasi historis. Karena di era perkembangan zaman sekarang, ketika sekolah itu berada dalam jangkauan yang jauh, namun memiliki nilai value yang tinggi, maka orang tua atau calon customer atau calon orang tua itu akan mengupayakan. Begitupun juga dengan reputasi historis, itu juga akan mengalami perubahan atau dinamika. Kemudian persaingan bukan lagi hanya berfokus pada akuisisi pada siswa baru saja, kemudian kemampuan lembaga dalam menyusun kurikulum. Nah, seringkali yang menjadi
poin perhatian yang terpusat satu-satunya dalam lembaga pendidikan itu hanya berfokus kepada pembaharuan dan perubahan kurikulum. Padahal yang menjadi poin utamanya adalah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan dari internal perusahaan atau lembaga pendidikan. Kemudian persaingan bukan lagi soal tentang berlomba-lomba atau mengupgrade infrastruktur secara atau fasilitas fisiknya. Dan itu bukan suatu faktor utama. Nah, persaingan saat ini telah bergeser menuju persaingan yang berbasis nilai dan kapabilitas digital. Lembaga pendidikan swasta saat ini bukan hanya bersaing dengan lembaga pendidikan konvensional, tetapi juga bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah adaptif dan terbuka terhadap perkembangan digital melalui proses marketing, komunikasi, dan pengelolaan hubungan dengan orang tua maupun siswa. Next. Nah, kemudian apa yang menjadi faktor utama yang menjadi kunci menentukan daya saing lembaga pendidikan? Yang pertama adalah kualitas layanan pendidikan. Ini adalah faktor utama yang perlu menjadi konsiderasi dalam lembaga pendidikan. Kemudian efektivitas komunikasi dan hubungan dengan orang tua, sebagaimana halnya yang sudah kita pelajari dalam materi SCRM, bahwa hubungan atau engagement antara lembaga dengan customer atau pihak eksternal itu memegang peranan penting dalam maturity sebuah lembaga. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya di era persaingan dengan padatnya eh, bermunculan sekolah-sekolah yang semakin kompleks, semakin ramai dengan kompetitor yang semakin padat, maka ketika sekolah itu tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, akan membuat sekolah tersebut masuk dalam situasi atau keadaan red ocean. Nah, red ocean itu biasanya menandakan bahwa ketidakmampuan sebuah lembaga itu dalam beradaptasi, sehingga services-services yang ditawarkan atau yang diberikan itu cenderung mirip-mirip satu dengan yang lainnya dan tidak ada diferensiasi. Nah, kemudian kemampuan dalam memberikan pengalaman pelanggan yang positif dan konsisten. Kita menyadari bahwa word of mouth atau power dari testimoni mulut ke mulut itu adalah salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penyebaran promosi seperti itu. Kemudian administrasi dan transparansi informasi. Nah, ini kemudian menjadi konsiderasi juga yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan karena zaman sekarang orang tua itu bukan hanya sebagai konsumen pasif, tetapi juga sudah bergeser menjadi orang tua atau parents yang aktif mencari, membandingkan, mengevaluasi sebelum mengambil keputusan menyekolahkan anaknya. Kemudian hal yang menjadi pertimbangan berikutnya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan adalah lebih responsif lagi terhadap kebutuhan orang tua dan siswa. Nah, ini bisa terjawab kalau misalnya sekolah atau lembaga pendidikan memanfaatkan data yang dimiliki bukan hanya sebagai arsip administratif, tetapi ada model atau sistem khusus yang memungkinkan sekolah untuk melakukan proses analitik. Nah, dari proses analitik tersebut akan mendapatkan pola yang memberikan insight baru pada sekolah, sehingga sekolah dapat dengan terbantu untuk mengetahui apa yang kemudian menjadi kebutuhan pasar atau apa yang kemudian menjadi kebutuhan orang tua dari zaman ke zaman. Nah, ini yang kemudian membuat lembaga pendidikan itu menjadi up to date setiap zamannya, sehingga tidak stagnan, misalnya seperti itu. Kemudian integrasi digital melalui pemanfaatan website dan media sosial. Nah, seringkali umumnya, contohnya di tempat saya bekerja dan saya percaya di sekolah-sekolah yang lain mungkin masih eh, memandang bahwa sosial dan website itu hanya sebagai media promosi digital. Padahal kalau misalnya ditingkatkan atau didalami lebih lanjut dengan memberdayakan SDM atau tim IT dari sekolah, itu dapat membangun persepsi dan kepercayaan publik gitu. Jadi bukan hanya sebagai media promosi saja, tetapi bisa dimanfaatkan untuk CRM, untuk pengolahan datanya yang bermanfaat untuk lembaga pendidikan. Kemudian lembaga pendidikan itu yang mampu mengelola serta menjaga komunikasi secara terstruktur dan personal itu cenderung memiliki keunggulan dalam membangun hubungan jangka panjang dan berkelanjutan dengan pelanggan. Next. Digital maturity as competitive differentiator. Nah, jadi digital maturity atau tingkat kematangan digital itu saat ini menjadi diferensi utama yang membedakan sekolah lain dengan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Nah, ada dua pembandingan di sini. Jadi lembaga dengan tingkat kematangan digital yang rendah umumnya itu masih mengandalkan proses manual dan datanya masih terfragmentasi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky, kemudian menyulitkan lembaga dalam memberikan layanan yang konsisten, real time, transparan, dan berbasis data. Nah, sedangkan ketika dibandingkan dengan lembaga yang adaptif terhadap
dan memiliki digital literacy yang matang, maka sekolah itu mampu mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses bisnis utama mereka, termasuk dalam pengelolaan hubungan pelanggan dan pengambilan keputusan yang strategis. Next. Nah, data sebagai aset strategis, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, digital authority memungkinkan lembaga pendidikan memanfaatkan data sebagai aset strategis, sehingga data bukan lagi sebagai arsip administrasi atau sebagai bahan deskriptif saja, tetapi bisa diolah dalam proses analitik untuk memberikan insight yang baru. Seperti itu. Kehadiran sistem seperti SCRM dan SMM membantu lembaga untuk lebih memahami kebutuhan pasar secara mendalam serta customer behavior, kemudian meningkatkan efektivitas pemasaran, serta menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Next. Customer behavior analysis. Jadi seiring meningkatnya literasi digital dan akses terhadap informasi, tentu perilaku orang tua dan siswa sebagai konsumen layanan pendidikan turut serta mengalami perubahan yang signifikan. Jadi tentunya pasti ada pergeseran. Nah, orang tua itu bukan lagi hanya sebagai konsumen pasif, tetapi sudah mulai aktif sebelum memutuskan di mana mereka akan menyekolahkan anaknya. Nah, proses pengambilan keputusan ini juga akan semakin dipengaruhi oleh informasi digital dan reputasi online serta pengalaman testimoni pengguna lain. Nah, pentingnya menjaga citra atau reputasi dengan meningkatkan pelayanan tadi yang seperti sudah dibahas sebelumnya. Nah, perubahan perilaku seperti ini menuntut lembaga pendidikan untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan secara komprehensif dan berkelanjutan. Next. Digital touchpoint in education. Jadi interaksi antara lembaga dengan pelanggan terjadi melalui berbagai titik atau kita sebut dengan digital touchpoint seperti website resmi sekolah, media sosial, platform komunikasi daring lainnya. Nah, saat ini media sosial berperan penting sebagai sarana informasi dan sebagai branding citra sekolah serta interaksi informal antara orang tua dan calon siswa dengan sekolah. Nah, yang menjadi perhatian bagi lembaga pendidikan adalah yang pertama, masih mengelola touchpoint ini secara terpisah. Jadi terpisah-pisah, ada WhatsApp, ada Instagram, ada melalui Facebook. Jadi masih eh, terpecah-pecah. Jadi kurang adanya integrasi. Kemudian belum adanya sistem atau model analitik. Nah, ini perlu sebagai insight dalam lembaga pendidikan juga. Kemudian informasi disampaikan seringkali tidak konsisten. Adanya miscommunication dan pelanggan berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai aset strategis. Integrasi digital touchpoint menjadi kebutuhan yang krusial agar setiap interaksi dapat memberikan nilai tambah terhadap kedua belah pihak, yakni bagi pelanggan maupun lembaga pendidikan. Kemudian untuk implikasi dalam institusi edukasi, perubahan perilaku pelanggan dan semakin meningkatnya peran digital touchpoint membuat aplikasi strategis bagi lembaga pendidikan. Nah, tanpa dukungan sistem informasi yang terintegrasi satu dengan yang lainnya, lembaga pendidikan berisiko kehilangan kepercayaan pelanggan. Nah, untuk current situation yang ada di lembaga pendidikan berdasarkan pengamatan kami adalah yang pertama, ada beberapa dimensi pengolahan data siswa dan orang tua. Nah, datanya masih silo dan terfragmentasi seperti ada yang menggunakan Excel, ada yang menggunakan kertas seperti manual ya, ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan email. Jadi datanya terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Padahal yang kita pahami bahwa dalam suatu organisasi itu aliran datanya harus dalam satu platform yang sama. Nah, kenapa? Karena mengantisipasi ketika mengalami isu atau bottleneck, maka datanya sudah terdokumentasi satu dengan yang lainnya, sehingga ketika mengalami atau berbenturan dengan masalah atau ketika mengambil keputusan itu tidak berdasarkan perspektif atau intuisi pribadi. Nah, kemudian CRM itu masih dihandle secara manual, baik dari admin maupun guru, sehingga jatuhnya itu lebih bersifat personal, tidak ada kelanjutannya, dan bergantung pada individu. Nah, kemudian ada knowledge management, pengetahuan tentang kebutuhan, keluhan, preferensi, pelanggan, itu tidak terdokumentasi. Padahal itu menjadi hal yang krusial, lebih lagi ketika ada rotasi SDM, nah itu akan menjadi kesulitan ya, karena tidak terdokumentasi dan tidak terintegrasi dalam satu platform yang sama. Kemudian untuk pengambilan keputusan, seringkali berbasis intuisi. Kenapa? Karena tidak terdokumentasi tadi. Jadi akhirnya ketika mendapati pola yang sama saat menghadapi masalah,
ya berdasarkan perspektif masing-masing seperti itu. Nah, risiko biasnya juga akan menjadi tinggi dan keputusan sulit dievaluasi secara objektif. Nah, ini seringkali terjadi di sekolah-sekolah. Next. Untuk situasi berikutnya adalah media sosial dan pemasaran digital. Nah, media sosial itu hanya sebagai informasi dan promosi tanpa ada tindakan lebih lanjut lagi, tidak ada proses analitiknya, sehingga dan SMM pun belum menjadi alat yang strategis. Kemudian integrasi digital touchpoint, website, medsos, komunikasi berjalan terpisah. Jadi tidak ada integrasi satu dengan yang lainnya, masih sama. Kemudian pengalaman pelanggan tidak konsisten di berbagai kanal. Kemudian ada customer experience, layanan administrasi dan komunikasi tidak seragam, sehingga menurunkan kepuasan dan kepercayaan orang tua karena penanganannya berbeda-beda, beda SDM, beda penanganan. Kemudian pemanfaatan data, datanya masih bersifat arsip dan administratif dan bukan sebagai sumber insight, sehingga potensi analitik dan prediktif perilaku pelanggan belum dimanfaatkan. Kesiapan SDM digital masih sangat kurang, kemudian ketergantungan tinggi pada individu tertentu, sehingga ini juga menyulitkan hanya diserahkan pada satu 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 bidang saja. Kemudian dampak kompetitif sulit membedakan diri dengan lembaga lain, sehingga daya saingnya rendah dalam pasar pendidikan digital. Nah, kondisi-kondisi inilah yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini masih belum matang ya dalam memanfaatkan data serta teknologi yang optimal. Next, untuk to be atau expected situation itu adalah ya, menjawab persoalan PSIS tadi ya. Jadi berkebalikannya, datanya harus ada integrasi terpusat, kita perlu sistem CRM atau sistem ERP ya yang memudahkan tapi tidak menyulitkan. Seperti itu. Jadi ada single source of truth-nya. Kemudian untuk CRM-nya juga harus dihubungkan ya sehingga ada kesinambungan antara satu divisi dengan divisi yang lainnya. Dan untuk customer CKMM, pengambilan keputusan pun akan berdampak ya. Jadi keputusannya itu berbasis data, lebih objektif, terukur, dan bisa dievaluasi ya. Kemudian untuk SLM-nya juga eh, terintegrasi dengan CRM, sehingga aktivitas pemasaran itu juga berbasis insight pelanggan. Next. Untuk integrasi data digital touchpoint, kemudian customer experience, pemanfaatan data, kesiapan SDM digital, dan dapat kompetitif, eh, kondisi yang diharapkan adalah ya terintegrasi dan terhubung satu dengan yang lainnya sehingga layanan tidak lagi bersifat personal ya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Nah, integrasi antara CRM, SEM, dan CKMS ini yang kemudian memungkinkan lembaga pendidikan semakin memahami perilaku pelanggan lebih dalam dan menciptakan pengalaman baik pelanggan. Nah, dengan demikian lembaga pendidikan dapat bertransformasi menjadi organisasi yang knowledge driven. Oke, mungkin next. Nah, untuk berikutnya kami serahkan ke Kak Fauzia Sonia di persilakan. Baik, selanjutnya berdasarkan teori marketing manajemen Kotler, proses penentuan pasar itu terdiri dari 3 tahap yang bisa disebut STP, yaitu segmentation, target, dan positioning. Segmentasi pasar sendiri memiliki 4 pilar yang dapat digunakan untuk penentuan target market, yaitu berdasarkan demografi, psikografi, behavior, dan perilaku. Dari penerapan teori tersebut dalam laporan kami diperoleh 3 target market, yaitu yang pertama orang tua milenial sebagai target market yang paling merasakan dampak dari peningkatan kualitas layanan. Mereka biasanya adalah orang-orang kelompok usia produktif yang saat ini sudah menjadi orang tua dari siswa usia sekolah dan memiliki literasi digital yang baik. Kemudian umumnya mereka juga mengutamakan transparansi informasi dan terlibat secara aktif dalam perkembangan pendidikan anak. Dalam kesehariannya, mereka juga sudah terbiasa menggunakan aplikasi digital dengan layanan konsisten, di mana hal ini didukung dengan akses internet yang stabil karena kelompok ini biasanya berdomisili di daerah urban atau suburban. Target market kedua adalah calon siswa digital native, yaitu generasi Gen Z atau Gen Alpha, sebagai pengguna langsung dari ekosistem digital sekolah. Kelompok ini adalah usia muda yang lahir di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi sehingga naturally mereka memiliki ekspektasi bahwa institusi pendidikan harus terlihat modern dan inovatif. Ini juga dibutuhkan agar mereka bisa tetap merasa relevan dengan keseluruhan proses belajar mengajar.
Generasi ini umumnya menghabiskan waktu yang signifikan di media sosial untuk mencari informasi dan hidup dalam jangkauan digital yang luas di mana mereka akan terpapar segala informasi terkait sekolah yang dituju. Sehingga untuk menarik target market ini akan diperlukan strategi SMM yang engaging dan terintegrasi. Target market ketiga adalah partner institusi, yaitu instansi eksternal yang bergerak di sektor pengembangan sumber daya manusia dan pembiayaan pendidikan yang membutuhkan output data dari sekolah. Misalkan LinkedIn, perusahaan rekrutmen, atau organisasi pemberi beasiswa. Umumnya institusi seperti ini menghargai profesionalisme dan kredibilitas data, serta membutuhkan akses data yang cepat dan valid untuk keperluan rekrutmen dan verifikasi beasiswa. Berikutnya, tahap ketiga dari konsep Kotler adalah market positioning. Market positioning ini perlu ditentukan untuk memastikan lembaga pendidikan menempati posisi yang khas dan bermakna bagi seluruh stakeholder. Dalam laporan ini kami menentukan 3 positioning. Yang pertama, the Adaptive Digital Education Leader. Di sini kami memposisikan lembaga pendidikan sebagai pionir yang agile dalam mengadopsi teknologi digital, baik untuk mendukung operasional maupun kurikulum. Positioning ini bisa diwujudkan dengan mentransformasi arsitektur teknologi dari penggunaan tools manual yang terpisah-pisah menjadi sebuah ekosistem digital terpadu, sehingga lembaga pendidikan mampu membangun persepsi sebagai institusi yang relevan dengan kebutuhan masa depan dan memiliki diferensiasi di industri pendidikan. Tools yang bisa dimanfaatkan di sini yaitu LMS dan portal informasi berbasis data terpusat atau ERP. Yang kedua, personalized excellence. Ini berangkat dari kebutuhan di era digital di mana pelanggan, baik orang tua maupun siswa, tidak bisa lagi merasa puas ya dengan layanan yang bersifat massal atau mass service. Sehingga kita perlu menciptakan nilai layanan yang unik dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap individu pelanggan. Cara merealisasikannya bisa melalui integrasi fungsional antara SMM dan SCRM, di mana setiap data interaksi di media sosial akan dikonversi menjadi pengetahuan yang strategis. Berikutnya, pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan seluruh staf sekolah untuk melakukan interaksi dengan siswa secara lebih personal, tepat sasaran, dan dengan berbasis data real. Yang ketiga yaitu trust-based institution. Kami melihat bahwa lembaga pendidikan perlu membangun identitas sebagai institusi yang kredibel melalui jaminan transparansi data dan komunikasi yang konsisten di seluruh kanal layanan. Hal ini dikarenakan salah satu risiko besar di industri pendidikan adalah hilangnya kepercayaan publik akibat komunikasi yang tidak konsisten atau data yang hilang akibat manajemen yang buruk. Sehingga untuk menghindari risiko tersebut perlu diterapkan CRM di berbagai step organisasi seperti dalam sinkronisasi kanal media sosial, sistem manajemen relasi, hingga dokumentasi organisasi. Sehingga pada akhirnya lembaga mampu memastikan seluruh informasi yang dimilikinya itu selalu sinkron. Dengan demikian orang tua dan siswa akan lebih mudah mengakses data secara transparan untuk memantau perkembangan siswa. Berikutnya, goals dari analisis kami ini kami bagi menjadi 3 bagian, secara strategis, secara teknologi, dan secara operasional atau manajerial. Secara strategis, goal kami ada 2. Pertama yaitu Sustainable Competitive Advantage, di mana melalui integrasi SCRM, lembaga mampu menciptakan keunggulan yang berkelanjutan dari para pesaing lainnya. Inovasi digital yang berpusat pada pemahaman mendalam profil siswa akan menjadi barrier to entry dari pesaing-pesaing di industri tersebut. Kedua yaitu knowledge based transformation, di mana lembaga diharapkan mampu bertransisi dari organisasi yang bergantung pada intuisi personal dan pelaporan manual menjadi organisasi yang data driven. Kemudian secara teknologi ada 2 goals. Yang pertama integrasi CRM dan SMM agar setiap engagement seperti komentar atau pesan di platform publik akan secara otomatis terekam dalam profil siswa, sehingga memudahkan lembaga untuk mendapat insight yang relevan mengenai perilaku dan preferensi siswa secara real time. Kedua yaitu single source of truth, dengan menghilangkan fragmentasi data yang selama ini tersebar di berbagai aplikasi dan arsip fisik. Maka dengan demikian akan tercipta satu sumber data tunggal
yang terstruktur, aman, dan mudah diakses sehingga meminimalisir risiko duplikasi atau hilangnya informasi penting. Berikutnya, goals secara operasional dan manajerial ada dua juga. Yang pertama, decision making enhancement berupa penyediaan infrastruktur laporan seperti misalkan dashboard yang bisa menampilkan data real, contohnya termasuk tren pendaftaran, kepuasan orang tua, dan efektivitas marketing. Dan berdasarkan dashboard ini, manajemen lembaga dapat mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian goals yang terakhir yaitu efisiensi dan efektivitas operasional yang bisa dilaksanakan dengan mengeliminasi hambatan atau bottleneck administratif yang sering terjadi pada pengolahan data manual. Melalui otomasi alur kerja, maka lembaga dapat mempercepat waktu respon layanan serta memastikan pengelolaan data siswa secara lebih presisi dan terorganisir. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Sonia, silakan. Oke, terima kasih Kak Nia. Saya izin lanjutkan. Jadi berikutnya saya akan membahas pentingnya digital transformation teknologi dan strategis dalam proyek kita ini. Jadi kalau kita bicara tentang konsep transformasi digital sebagai sebuah strategi jangka panjang yang pastinya sangat penting untuk proyek kita yaitu untuk lembaga pendidikan. Transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi baru, tetapi sebagai upaya menyeluruh untuk mengubah cara organisasi itu beroperasi, mengambil keputusan, dan menciptakan nilai dan bagi pelanggan-pelanggannya. Dalam konteks industri 4.0 sendiri, transformasi digital menurut integrasi yang erat antara teknologi data, data sendiri, dan sumber daya manusia, dan tentunya strategi bisnis. Organisasi tidak hanya cukup untuk mengadopsi teknologi seperti cloud, big data, atau AI, tetapi harus juga bisa mampu mengintegrasikan ke dalam proses bisnis dan model operasional itu sendiri. Selain itu, orientasi bisnis juga bergeser dari sekedar efisiensi internal menuju penciptaan pengalaman pelanggan yang berbasis data. Dan oleh karena itu, kesiapan organisasi, budaya inovasi, kepemimpinan digital, serta struktur organisasi yang fleksibel juga menjadi peran utama atau faktor kunci keberhasilan dari transformasi digital itu sendiri. Next. Oke, berikutnya adalah poin Designing Digital Business Management with Industry 4.0 Technologies dengan contohnya yaitu CRM dan juga KMS. Nah, di slide ini menjelaskan bagaimana perencanaan manajemen bisnis digital menjadi fondasi utama transformasi organisasi di era 4.0. Bisnis bisnis digital memungkinkan integrasi antara proses, data, aplikasi, dan juga teknologi, sehingga organisasi dapat mengolah pelanggannya sendiri secara lebih holistik. Melalui pendekatan multi-channel dan juga analitik secara real-time, organisasi dapat membangun single customer view yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang perilaku dan juga kebutuhan pelanggannya itu seperti apa. Jadi yang diinginkan itu seperti apa. Ekspektasi pelanggan seperti apa itu juga bisa dilihat dari kacamata designing menggunakan digital transformation ini. Nah, di sini ada tabel perbandingan juga antara CRM tradisional, lalu CRM dan juga KSM. Nah, perbandingan antara CRM tradisional, sosial CRM dan KSM sendiri sebenarnya bisa dilihat dan juga cukup mencolok. Untuk yang tradisional ini yang masih common kita gunakan, jadi fokus utamanya memang lebih kepada manajemen data dan juga transaksi pelanggan saja dengan sumber datanya hanya internal dari perusahaan. Dengan tujuannya ya pasti efisiensi layanan dan juga penjualan dari organisasi dan fokusnya atau peran strategisnya lebih kepada operasional. Nah, sedangkan sedikit berbeda dengan CRM dan juga KSM di mana fokus utamanya sudah tidak lagi kepada satu sisi saja, tapi juga ditambahkan dengan interaksi relasi di media sosialnya dan pengolahan pengetahuan pelanggan itu sendiri. Jadi kita bisa tahu ekspektasi pelanggan itu seperti apa.
Nah, sumber datanya pun juga sudah mulai mau diluaskan atau ada sumber data lain, gak hanya dari data internal, tapi juga bisa digunakan dari media sosial, platform digital, dan juga survei-survei dari atau masukan-masukan dari pelanggan. Tujuannya yang pasti pas keterlibatan hubungan pelanggan juga, lalu juga pemanfaatan wawasan dari pelanggan itu seperti apa. Dan peran strategisnya memang sedikit berbeda. Kalau CRM tradisional itu lebih ke operation, kalau sosial CRM dan juga KSM lebih kepada komunikasi, analisis, dan juga strategisnya. Seperti itu. Next. Berikutnya adalah poin designing relationship tools for the value chain. Nah, pada slide ini fokus pembahasannya adalah perancangan relationship tools dalam rantai nilai atau value chain itu sendiri. Relationship tools dirancang untuk memperkuat koordinasi dan juga kolaborasi antara organisasi, mitra bisnis, dan juga pelanggan. Dalam konteks industri 4.0, relationship tools digital memungkinkan pertukaran informasi secara lebih real time. Tidak hanya itu juga, kita juga bisa meningkatkan transparansi prosesnya, serta mempercepat pengambilan keputusan dengan menggunakan data driven. Jadi tidak lebih ke intuisi. Jadi ada pergeseran juga di situ. Lalu jika dibandingkan dengan relationship tools secara konvensional, ini cukup berbeda juga. Karena kalau yang konvensional atau yang masih kita gunakan sehari-hari, media komunikasinya masih bisa email, telepon, atau dokumen-dokumen secara lebih manual. Kecepatan informasinya pun juga cenderung tidak real time dan agak sedikit lambat. Dan pasti dalam prosesnya ada keterbatasan atau limitasi untuk transparansi dan hubungannya itu cenderung kepada transaksional saja. Sedangkan kalau menggunakan relationship tools digital di industri 4.0 sendiri, media komunikasinya bisa dikolaborasikan dengan platform kolaborasi digital dan juga dashboard yang bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Pastinya keunggulannya adalah dari kecepatan, bisa real time, lalu juga transparansinya tinggi karena bisa diakses banyak orang, lalu juga real time itu sendiri, jadi bisa diproses secara cepat dan juga tepat. Dan orientasinya tidak hanya transaksional aja, tapi sudah bergeser juga ke kolaboratif dan juga berbasis data. Berikutnya adalah poin resources allocation and technology issue. Nah, kalau di slide ini ditekankan bahwa alokasi sumber daya dan juga pemanfaatkan teknologi merupakan faktor penentu dalam keberhasilan transformasi digital. Transformasi digital membutuhkan investasi yang tepat, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun kesiapan dari organisasi itu sendiri. Dalam organisasi yang cenderung tradisional, fokus pengolahan sumber daya manusia cenderung pada aktivitas operationnya saja yang dilakukan day by day atau lebih rutinitas. Namun, kalau dalam organisasi digital, fokusnya itu sedikit bergeser ke pengembangan kompetensi digitalnya, lalu juga analisis datanya, dan juga kemampuan inovasi atau inovasi-inovasi apa nih yang bisa dikembangkan lagi. Nah, dari sisi teknologi, investasi tidak lagi terbatas pada sistem pendukung internal, tapi pada platform digital yang memungkinkan integrasi data dan juga kolaborasi lintas fungsi. Selain itu, pola pengembangan teknologi dan SDM harus dilakukan secara berkelanjutan dan strategis. Orientasi anggaran pun juga bergeser dari sekedar efisiensi menuju ke penciptaan nilai, inovasi, dan juga keunggulan kompetensi kompetitif jangka panjangnya itu seperti apa. Dengan alokasi sumber daya yang tepat, transformasi digital dapat berjalan dan harapannya sih memberikan ekosistem yang berkelanjutan dan juga memberikan dampak nyata bagi kinerja sebuah organisasi, khususnya dalam proyek kita, yaitu di lembaga pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan dalam penyusunan EOL kita. Untuk presentasinya sudah selesai. Semoga cukup menjawab yang sudah menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua dan juga teman-teman. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih.